Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Qaradawi, semoga kita mendapatkan berkah ilmunya, semakin termotivasi kita untuk menghimpun. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 116. Hal yu'khadhu miqdaru zakah min ghairil muslimina dharibah. Hal yu'khadhu, ada satu problem, apakah diambil miqdaru zakah, prosentasi zakat, min ghairil muslimin, dari non muslim, dharibatan, sebagai pajak, bukan sebagai zakat tapi sebagai pajak. Baqiya, tersisa huna di sini bahsun, satu pembahasan, au su'alun akharu, atau pertanyaan yang lain. Apa yang tersisa? Innana, sesungguhnya kami, la nasyuku, tidak bimbang, anna zakata, sesungguhnya zakat, la tajibu, tidak wajib, wujuban dinian, dari aspek kewajiban agama, ala ghairil muslimin, atas orang-orang non muslim, min haitsu hiya, dengan melihat kewajiban zakat itu ibadatun, sebagai ibadah, wa syairatun, dan sebagai syiar, sebagai simbol-simbol kebesaran Islam. Walakin alla yajuzu, tetapi boleh tidak, ayyukhadha, diambil, minhum, dari non muslim, miqdaruha, presentasi zakat itu, ala annaha, dengan atas nama zakat itu, dharibatun, pajak, minal dharaib, dari beberapa pajak, tukhadu, yang diambil pajak itu, minal aghniya, dari orang-orang kaya, lituradda alal fuqara, untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir. Intinya adalah spirit berbagi. Non muslim mengeluarkan pajaknya, yang pajak ini akan diberikan kepada orang-orang fakir. Fal muslimu, jika itu orang muslim, yadfa'uha, memberikan zakat itu, faridatan, karena status hukumnya wajib, wa ibadatan, dan sebagai manifestasi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuhu, non muslim, yadfa'uha, memberikan zakat itu, dharibatan, atas nama pajak. Wa bidzalika, dengan inilah, dengan aturan inilah, nufadi, kita memberikan satu kompensasi, satu perbandingan yang adil, at-tafriqata, pembagian bainal muwatinin, antara orang-orang yang menjadi warga negara, fi daulatin wahidah, di satu negara, sama-sama sebagai warga negara, al-muwatinin. Wala nuhammilu, dan kita tidak membebani al-muslim minal a'ba'i al-maliyah, dari beban-beban keuangan, ibarat sekarang ya APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, aktsara min ghairi, lebih banyak daripada yang lain. Ada keadilan antar sesama warga negara. Wa nukhaffifu, dan kita meringankan at-takalif, beban-beban al-idariyah, yang sifatnya administratif kenegaraan, wal faniyah, yang sifatnya cabang-cabang, artinya beban-beban yang lain di bidang pendidikan, kesenian, kepertahanan, keamanan, politik, sosial, dan lain-lain. Allati tutawazza'u, yang dibagi itu, baina idarati zakah lil muslimin, antara administrasi manajemen zakat bagi orang-orang muslim, wad dharibah al khassa, dan pajak yang spesifik, yang khusus, li ghairil muslimin, bagi non muslim. Gimana kira-kira hukumnya? Jadi orang Islam diambil atas nama zakat sebagai manifestasi ibadah, sebagai realisasi menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi non muslim ditarik pajaknya dalam rangka dia sebagai warga negara dalam satu negara, di sisi yang lain adalah membuat neraca keuangan negara ini menjadi imbang,
beban untuk membangun negara ini tidak hanya dibebankan kepada orang muslim, tapi semua al-muwatinin fi daulatin wahidah, orang-orang yang menjadi warga negara di satu negara itu punya tanggung jawab yang sama untuk membangun negara ini dengan bukti nyata mereka kalau non muslim membayar pajak. Hadhihi ini apa yang disampaikan ini qadiyah, satu problem, satu fenomena baru tahtaju yang membutuhkan ila istihadin jama'iyyan, pada istihad kolektif. Istihad kolektif itu istihad yang melibatkan semua pakar disiplin ilmu. Ada multidisiplin pengetahuan, ada pakar politik, ada pakar ekonomi, ada pakar teknologi, ada pakar keuangan, ada pakar tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bahasa, ada pakar makro mikroekonomi, ada pakar sosial dan lain-lain. Berkumpul istihad kolektif, istihad jama'i. Min ulama'il muslimin, dari ulama-ulama Islam al-qadirina, di mana mereka mampu alal istihad, untuk melakukan istihad. Walakin ila ayatahalana al-istihad al-jama'i al-mangsyud, tetapi sampai kita ini diberikan otoritas untuk melakukan istihad jama'i yang yang digembor-gemborkan. Memang kiai kita, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sharif Mahfudz, juga mendorong era sekarang ini melakukan istihad jama'i. Kenapa? Karena keterbatasan ulama-ulama muslim. Ada yang ahli tafsir tapi tidak ahli fikih, ada yang ahli fikih tapi tidak ahli tafsir, ada yang ahli hadis tapi tidak ahli usul fikih. Jadi istihad jama'i ini adalah kombinasi gabungan dari beberapa ulama lintas disiplin ilmu, sehingga diharapkan rumusan yang lahir dari istihad jamaah ini bersifat komprehensif, karena melihat semua aspek, kemudian memberikan rumusan hukum yang efektif, yang kompatibel terhadap deskripsi masalah, yang relevan dan efektif di dalam menyelesaikan problem-problem umat. La mani'a an ubdiya ra'yi, la mani'a, tidak ada yang menghalangi an ubdiya, jika saya menyampaikan ra'yi, pendapatku, fi hadzal amri, dalam masalah ini, ala dawi dirasati, berdasarkan studi saya yang jelas, wa mu'anati, dan fatsratan ghaira qasirah, dengan leluasan tanpa ada yang berkeyakinan anal istihada, sesungguhnya istihad al-fardiyah yang lahir dari individu-individu yang hebat, ia allati tamhadus sabil ila istihadin jama'iyyan salim, itu yang akan meloloskan, yang akan mengantarkan jalan menuju istihad jama'i yang benar, yang selamat. Artinya istihad jama'i itu lahir karena istihad fardi. Artinya peserta dari istihad jama'i itu betul-betul ulama al-qadirina 'alal istihad, ulama yang betul-betul mampu melakukan istihad, bukan kumpulan orang-orang bodoh, tapi jama'atul ulama al-a'lam, komunitas ulama yang alim. Ini kalau di Indonesia ini yang sangat punya otoritas, terutama dalam hal ekonomi syariah, itu Dewan Syariah Nasional. Di sana ada pakar hadis, pakar tafsir, pakar fikih, pakar usul fikih, pakar perbandingan mazhab, pakar ekonomi syariah, pakar ekonomi konvensional, berkumpul untuk merumuskan satu rumusan hukum yang holistik, yang komprehensif, yang koheren, yang mampu menjawab problem-problem kekinian. Jadi
Tantangannya memang istiad jama'i itu harus lahir dari mustahid individu-individu yang mampu beristihad. Wa idza kana hadzal ra'yu shawaban, ketika pendapat ini benar faminallah maka murni dari Allah. Wa in kana khata'an, jika pendapat ini salah faminni maka dariku, wa minasyaitan, dan dari setan. Dengan terbuka Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa jika pendapat ini benar maka berasal dari Allah, dan jika salah itu ya karena keterbatasan ilmuku, karena godaan setan, karena tipu daya setan. Itu. Walladzi yataralli, sesuatu yang terlihat tergambar jelas untukku bagiku ba'dal bahsi, setelah melakukan kajian serius, riset mendalam, apa? Makan zakat itu dharibatan pajak. Tidak ada penghalang, artinya jalan saja mengambil pajak dari non muslim, min ghairil muslimin, dari non muslim, min ahli zimmah, dari golongan ahlu zimmah, seperti yang ada di Indonesia ini, non muslim yang sama-sama menjadi warga negara dan sama-sama hidup berdampingan dengan rukun, damai, sentosa, penuh dengan kohesivitas sosial, untuk bersama-sama membangun bangsa. Idza ra'a zalika, ketika melihat hal itu ulul amri, pemimpin kita. Jadi yang melihat kemaslahatan, yang melihat dampak yang positif dalam penetapan dharibah atau pajak kepada non muslim itu adalah ulul amri, negara, pemerintah. Wa yadullu ala hadza umur, indikator kebolehan menarik pajak kepada non muslim itu didasarkan pada banyak basis argumentasi. Al-amrul awal, basis argumentasi yang pertama. Inna murada ulama'ina, sesungguhnya yang dimaksud ulama kita biqaulihim, dengan ucapan mereka, la tajibu zakatu ala ghairi muslimin, tidak wajib zakat kepada non muslim. Apa itu? Murad atau yang dimaksud, makna dari statement ulama ini, huwa al-wujubud dini, adalah kewajiban agama, alladzi yata'allaqu bihil mutalabah, yang berhubungan dengan tuntutan di dunia, wathawab wal iqab fil akhirah, pahala dan siksa di neraka. Jadi ini kewajiban agama yang punya konsekuensi, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggal mendapat siksa fil akhirah, nanti di akhirat. Amal ijabus siyasiyu, adapun kewajiban yang sifatnya politis, alladzi yuqarriruhu waliyul amri, yang ditetapkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh presiden, oleh gubernur, oleh bupati, oleh wali kota, camat, kepala desa, binaan karena berdasar ala tibaril maslahah, dengan pertimbangan kemaslahatan, sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan, allati yaraha ahlus syura, yang dilihat, dipandang, dianalisis, dikaji secara serius oleh ahlus syura, oleh kalangan profesional yang punya otoritas. Kalau sekarang misalnya ya konsultan atau DPR misalnya dan lain-lain, tokoh-tokoh masyarakat diajak rembuk bersama, falam yarid, maka tidak datang amma sesuatu yang na'uhu, yang mencegah sesuatu itu pada al-ijab as-siyasi. Jadi ada kewajiban yang sifatnya politik berdasarkan kebijakan pemimpin yang tentu melihat, menggali realitas masyarakat, problem-problem bangsa, dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan itu. Ats-tsani innahum allalu, sesungguhnya para ulama itu menetapkan illat adama wujubiz zakah, tidak wajibnya zakah ala ghairil muslim, pada non muslim. Apa ilatnya?
bi annahu haqqun lam yaltazimhu, bahwa apa namanya bahwa tidak wajibnya zakat pada non muslim itu karena itu hak yang tidak mengikat kepada mereka, karena hanya mengikat yang muslim. Fala yalzamuhu, maka tidak wajib non muslim itu untuk menjalankan hak itu. Wa makna hadza annahum, pengertian dari ini adalah annahum, sesungguhnya ulama kita, lawil tazamu hadza, jika mereka menetapkan ini, atau jika para negara ulul amri menetapkan ini, waraduhu, dan non muslim itu ridho, tidak berontak, lam yakun bidzalika ba'sun, maka tidak ada bahaya, tidak ada alasan apa-apa yang menggugurkan, asalkan mereka ridho. Kewajiban non agama yang mereka menerima, yang mereka mendukung kebijakan itu karena kembali kepada masyarakat, maka fala syai'ah fala ba'sa bih, tidak ada apa. Argumentasi yang ketiga, inna ahla zimmati fi diyaril Islam, sesungguhnya penduduk non muslim ahli zimmah di negara-negara Islam, kanu yadfa'una lidaulatil islamiyah dharibatan maliyah, mereka memberikan kepada negara Islam dharibatan maliyah, pajak harta. Samahal Qur'anu al-jizyah, yang di dalam Al-Qur'an dinamakan al-jizyah, upeti. Musyarakatan, karena bentuk persekutuan bareng-bareng, maksudnya fin nafaqatil amal lidaulah, untuk memberikan support anggaran kepada negara, karena negara punya program yang banyak sehingga support anggaran sangat penting. Allati taqumu bihimayatihim, yang berfungsi untuk melindungi penduduknya, wa difa'anhum, kemudian menjaga penduduknya dari gangguan keamanan dan lain-lain, wa kafalatil aishi lahum, dan menjamin menggaransi kehidupan rakyat, misalnya dengan bulog, menyediakan beras dan lain-lain. Wa ta'minihim, dan memberikan rasa aman kepada mereka. Lital ajzi wasyaikhuna wal faqri kal muslimin, apa namanya, jangan sampai nasib orang-orang yang lemah, orang tua, orang-orang fakir itu terlunta-lunta, tapi mendapat jaminan. Kal muslimin, sebagaimana orang-orang Islam sama mendapat jaminan, perlindungan, keadilan. Kama ra'ayna zalika jaliyan, sebagaimana yang kita melihat itu dengan jelas fi sani'i Umar, di dalam kebijakan Umar, fi syekhil yahud, pada orang tua yang beragama Yahudi, alladzi ra'ahu yas'alu 'alal abwab, yang orang tua itu minta-minta di pintu-pintu. Wal waqi' al-mathil al-an, perumpamaan di era sekarang, fil biladil islamiyah, di negara-negara Islam, apa itu? Anna ahlal kitab la yadfa'una al-jizyah, sesungguhnya ahlul kitab, penduduk orang-orang yang menganut Taurat dan Injil, la yadfa'una al-jizyah, tidak memberikan upeti. Wa ya'nafuna min hadzal ismi, mereka menolak nama ini yang namanya jizyah itu, seperti second society, masyarakat kelas kedua. Fa hal yumkinu ay yadfa'u badalan minha dharibah, apakah mungkin mereka non muslim itu memberikan pajak sebagai ganti dari jizyah, ala wifqi maqadiri zakah, yang disesuaikan dengan persentase zakat. Wa ilam tusammi bismiyah, meskipun tidak diberi nama dengan nama zakat, tapi itu bentuk kontribusi sumbangsih dari sesama warga negara untuk membangun negara ini, melindungi warga negara ini, dan menegakkan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat. Innalladzi, sesungguhnya pendapat, rawahul mu'arrikhun, yang diriwayatkan oleh para ahli sejarah, wal muhaddisun, ahli hadis, wa fuqahaul mal, dan ahli fikih tentang ekonomi harta, fil Islam, di dalam Islam, an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fi mauqifi, di dalam tempat berpijaknya Umar, min Nasara Bani Taghlib,
dari orang-orang Nasrani Bani Taghlib, yu'tina memberikan kepada kita rukhsatan, satu kemurahan, satu dispensasi, lin nadhari untuk melihat fi hadzal amri di dalam masalah ini, ala dhau'il waqi', di atas realitas yang bening ya, yang clear, realitas yang tidak timbang, realitas yang betul-betul dilihat secara objektif, wal maslahatil ammah, dan berdasar kemaslahatan umum. Rawa Abu Ubaid di sanadihi, Abu Ubaid meriwayatkan dengan sanadnya an Zur'ah bin Nu'man, dari Zur'ah bin Nu'man, Abu Nu'man bin Zur'ah, annahu, sesungguhnya Abu Ubaid sa'ala, bertanya Umar bin Al-Khattab, kepada Umar bin Khattab, wa kallamahu fi nasara Bani Taghlib, dan ia berbicara kepadanya tentang nasib orang-orang Nasrani Bani Taghlib. Wa kana Umar qad ahamma, Umar bersungguh-sungguh ayakhudha minhum al-jizyah, untuk mengambil upeti dari Nasara ini, Bani Taghlib. Fatafarraqu fil bilad, maka mereka terpecah di dalam banyak negara. Faqala Nu'man bin Zur'ah, Nu'man bin Zur'ah berkata li Umar, ya Amirul Mukminin, inna Bani Taghlib qaumu Arab, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, sesungguhnya keturunan Bani Taghlib adalah orang Arab, kaum Arab, ya'nafuna minal jizyah, mereka memang enggan mengeluarkan upeti. Walaysa lahum amwal, mereka tidak punya harta, yakni az-zahab wal fiddah, mereka tidak punya warta, wahai Umar. Innamahum ashabu khurus wa mawash, orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib itu kan orang-orang yang hanya memiliki sawah dan ternak. Walahum nikayatun fil adwi, mereka juga punya kedengkian di dalam musuh. Falatu'in adwaka alik, maka engkau jangan membantu menolong musuhmu, alaika bihim, untuk melawan kamu dengan mereka. Faqala fasolahahum Umaru ala an ad'afa alaihim as-sadaqah, ay ja'alha mudha'afatan alaihim. Fasolahahum, maka Umar mendamaikan mereka, ala an ad'afa alaihim as-sadaqah, dengan cara melipat gandakan sedekah pada mereka. Ai ja'alaha mudha'afah, artinya Umar menjadikan sedekah itu berlipat-lipat alaihim, bagi mereka. Luar biasa Sayyidina Umar, tegas. Jadi orang yang menentang untuk membayar upeti kepada negara itu mendapat sanksi, justru dilipat-lipatkan kewajibannya. Wa akhrajal Baihaqi, Imam Baihaqi mengeluarkan an Ubadah bin Nu'man, dari sahabat Ubadah bin Umar, fi hadisin tawil, dalam hadis yang panjang sekali, anna Umar lama sholahahum ala tad'ifi shadaqah qalu, ketika Umar mendamaikan mereka dengan melipat gandakan sedekah, qalu, justru mereka berkata, nahnu Arab la nu'addi ma tu'addal ajam, kita orang Arab, kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang ajam. Walakin khudh minna kama ya'khudhu ba'dukum min ba'din ya'ununa shadaqah, tetapi ambillah dari kami sebagaimana sebagian kamu mengambil dari sebagian. Mereka mengharapkan sedekah. Faqala Umar berkata, la hadhi fardul muslimin, tidak, ini kewajiban orang-orang muslim, kata Umar. Qalu zid ma syi'ta bihadzal ismi la bismil jizyah, mereka membantah dengan berkata, ya tambah saja sesuai dengan yang kamu harapkan dengan nama ini, tapi tidak dengan nama upeti. Fa fa'ala fataradahu wa hum ala tadli shadaqah alaihim, kemudian Umar melakukan dan mereka ridho terhadap kebijakan melipatnya, artinya nilainya semakin banyak kepada mereka. Demikian kajian kita pada hari ini. Jadi dharibah atau pajak atau namanya upeti kepada non muslim itu sepanjang sejarah tidak ada dalil yang melarang, dengan tujuan membangun bangsa itu secara bersama-sama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Al-Fatihah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.